Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirul kiram, wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahirabbil alamin. Bada memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala curahan nikmat, sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah memenuhi undangan Allah, yakni menunaikan sholat Jumat. Kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan tausiah wasiat Jumat ini, wasiat takwa ini, seperti mengajak marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa adalah bekal yang paling esensial dalam menjalani hidup ini di dunia ini maupun kelak di akhirat yang abadi, yang tiada akhirnya. Di dalam ayat tentang haji, Allah katakan, hendaklah kamu fatajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa di dalam arti imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah cegah, tentunya mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan, kemampuan kita. Ada perintah-perintah Allah yang dapat dikerjakan oleh orang lain dengan sempurna, tetapi tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Karena itulah tuntunan takwa itu penting, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami gradasi atau tingkatan. Contoh, ketika orang dituntut untuk berinfak, baik itu dengan ilmunya, baik itu dengan tenaganya, baik itu dengan pemikirannya, maupun berupa dengan harta benda, tetapi ada orang yang tidak sanggup melakukan itu. Tetapi Allah memberikan opsi lain untuk berinfak yang nilainya sama dengan nilai infak, yaitu misalnya Rasulullah menganjurkan kepada setiap orang apabila sudah selesai menunaikan ibadah sholat, dia tidak lantas jalan, tetapi dia lantas membaca bacaan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh beliau.
Misalnya mengucap istighfar, mengucap tahlil, mengucap tasbih, tahmid dan takbir. Ucapan tasbih, tahmid dan takbir itulah yang apabila dilakukan oleh orang yang papa, yang tidak sanggup untuk melakukan infak dengan harta benda, dengan itu nilainya sama dengan orang yang berinfak dengan harta benda. Oleh karena itulah Allah, disinilah letaknya keadilan dan kemahabijaksanaan Allah, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk meraih kebajikan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Yang penting kita adalah ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang khatib tadi kutip, fattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, kata hadis Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Tidak hanya di masjid. Kita meninggalkan larangan Allah tidak hanya karena kita sedang di masjid yang mana tidak kondusif untuk melanggar aturan Allah, tetapi nilai-nilai takwa itu memang dipompakan di masjid, memang dipompakan, diinjeksikan di majelis taklim, di pengajian, di pesantren atau di sekolah, tetapi nilai-nilai itu harus dikejawantahkan, harus diaplikasikan, harus dilaksanakan di dalam kehidupan yang nyata. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, nilai-nilai takwa itu melekat. Masjid adalah hanyalah tempat untuk mengingatkan kepada para jemaahnya, tetapi pelaksanaannya adalah di mana saja, kapan saja. Lakukanlah, jiwailah segala apa yang kita lakukan dengan nilai-nilai takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Fattaqullah wa aslihu data bainikum. Kemudian yang kedua, faslihu, hendaklah kamu membuat islah, membuat perdamaian, membuat harmoni, membuat sikap guyub dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Allah tidak hanya menghendaki kamu baik dalam menjalankan sholat, dalam menjalankan puasa, dalam menjalankan zakat, tetapi Allah juga menginginkan, menghendaki bahwa kita itu guyub, harmoni dengan tetangga kita, dengan teman sejawat kita, dengan sesama kita. Jadi hadirin, perintah takwa itu tidak hanya vertikal ke atas dengan Allah semata, tetapi perintah takwa itu adalah horizontal, ke samping dengan sesama, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Jadi orang yang takwa dituntut baik hubungannya dengan Allah, tapi dia juga tidak kurang baiknya berhubungan dengan sesamanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Durribat alaikumudillah ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kepada kalian semuanya kesusahan, kesulitan, kemelaratan, kesempitan dada, kesusahan dimanapun kamu berada, kecuali ketika kamu bihablillah wa habli minan nas, kecuali kamu membuat islah, membuat harmoni, membuat damai dengan Allah maupun dengan sesama kalian semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah nilai-nilai sesungguhnya yang diajarkan di dalam setiap khotib berkhutbah
baik itu di khutbah Jumat maupun Idain atau khutbah-khutbah yang lainnya. Selalu mengajarkan takwa, dan takwa itulah menjadi salah satu rukun dari diterimanya ibadah sholat Jumat. Bahkan sholat duhur yang 4 rakaat disunat dikurangi menjadi 2 rakaat, karena betapa pentingnya saling menasihati, betapa pentingnya saling mengingatkan melalui diantaranya khutbah. Karena itulah ketika ayat yang berkaitan dengan sholat Jumat, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang dibebani oleh kewajiban sholat Jumat. Idza nudiya lis-shalat fantasiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, segeralah kamu kembali kepada kegiatan kamu, aktivitas kamu. Yang kerja kembali ke pekerjaannya, yang dagang kembali ke tokonya, yang jaga parkir kembali kepada tempat parkirnya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah mengajak untuk ibadah sholat Jumat, ketika azan sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu memenuhi sumber suara dari mana azan itu dikumandangkan. Datangilah sebagai bentuk respon kita kepada ajakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengalami ajaran yang tawajud, yang balance antara vertikal dan horizontal, antara zikir kepada Allah dan ikhtiar mencari rezeki kepada Allah. Semuanya adalah penting, semuanya adalah dianjurkan untuk dipenuhi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam doa Nabi Muhammad yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu memohon hasanah di dunia maupun hasanah nanti di akhirat. Tidak hanya cukup di dunia saja, tetapi kita juga hasanah di akhirat kelak. Itulah sebagai bukti ajaran Islam itu adalah ajaran yang tawajun, ajaran yang balance, ajaran yang seimbang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar.
Allahumma ghanimna bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.